Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Ida Rianti, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Di sini saya akan membahas mengenai tafsir Al-Kautsar, yang mana video ini saya buat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir 1. Nah, sebelum saya menyampaikan mengenai tafsir Al-Kautsar ini, saya akan membacakan surah Al-Kautsar beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu ialah yang terputus. Oke, sebelum kita membahas penafsiran surah Al-Kautsar ini, marilah kita memahami maksud dari surah Al-Kautsar ini. Nah, surah Al-Kautsar ini berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW, sama halnya dengan surat Ad-Duha. Surat Al-Kautsar ini Allah turunkan itu karena Allah itu hendak menghilangkan rasa kesusahan baginda Rasulullah SAW, dan Allah menjanjikan kebaikan kepada baginda Rasulullah SAW, dan Allah mengancam orang-orang yang membenci baginda dan mengarahkan beliau untuk menempuh jalan kesyukuran. Nah, jadi di surah ini nih Allah menekankan kesyukuran kepada baginda Rasulullah SAW. Allah mengarahkan beliau untuk menempuh jalan kesyukuran. Nah, jadi surat ini menekankan baginda Rasulullah itu kenikmatan yang banyak, dan Allah juga mengancam orang-orang yang membenci Rasulullah SAW. Nah, jadi surah Al-Kautsar ini adalah surah yang berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW. Nah, baiklah kita coba memasuki penafsiran dari surah Al-Kautsar ini dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ditonton sampai habis ya. Baiklah, kita memasuki penafsiran dari surah Al-Kautsar ayat pertama yang berbunyi Inna a'tainakal kautsar, yang artinya sesungguhnya kami memberikan nikmat yang banyak. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui makna Al-Kautsar ini apa. Nah, Al-Kautsar ini adalah bentuk dari kata kasroh yang berarti banyak atau tidak terbatas. Nah, lafaz dari Al-Kautsar ini mengisyaratkan kepada makna. Nah, jadi lafaz Al-Kautsar ini adalah lafaz yang mengisyaratkan kepada makna sesuatu yang merupakan kebalikan dari orang-orang yang syirik akan Rasulullah SAW. Nah, jadi maksudnya gini, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak dan melimpah ruah yang tidak bisa dihabisi, yang tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dihalang-halangi. Nah, maksudnya di sini Rasulullah SAW akan menjumpai suatu kenikmatan yang tidak ada batasnya, yang tidak ada halangannya. Contohnya itu Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW itu tidak ada batasannya,
sehingga sampai sekarang umat-umat Rasulullah dapat membacanya. Nah, jadi maksud dari ayat Al-Kautsar yang pertama ini, Rasulullah SAW itu akan menjumpakan kenikmatan ketika Allah itu menurunkan Al-Quran kepadanya. Nah, Al-Quran ini merupakan kenikmatan yang sangat banyak, karena Al-Quran juga merupakan sumber petunjuk bagi Rasulullah SAW beserta umat-umatnya. Dan Al-Quran ini tidak ada batasannya dan tidak terhingga nikmatnya. Lalu Rasulullah SAW juga bisa menemukan kenikmatan yang banyak ketika Allah itu menurunkan sunnah, atau Allah itu menyebarkan sunnah-sunnah beliau ke seluruh penjuru dunia. Ketika umat-umatnya selalu menyebut namanya, mencintai biografinya, dan mengenang beliau sampai hari kiamat, itu merupakan kenikmatan yang banyak. Jadi ayat pertama ini Allah menekankan kenikmatan yang banyak, kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu kita masuki ayat kedua, yang mana Sholli li rabbika wanhar, yang artinya dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, setelah Allah menekankan atau menegaskan kepada baginda Rasulullah SAW mengenai kenikmatan, maka Allah mengarahkan Rasulullah untuk mensyukuri hal ini sebagai hak yang pertama, yakni hak keikhlasan dan kemurnian dalam beribadah. Beribadah itu hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah ini hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan sholat dan menyembelih kurban dengan keikhlasan hati. Nah, setelah Allah menekankan kepada baginda mengenai kenikmatan yang banyak, Allah juga menegaskan banyak rintangan yang Rasulullah hadapi. Rasulullah harus menunaikan sholat dan menyembelih kurban dengan keadaan ikhlas hati, dengan hati yang ikhlas. Jadi maksud dari ayat kedua ini, Allah menegaskan bahwasannya melakukan ibadah itu hanya tertuju kepada Allah. Lalu kita masuki ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membencimu ialah yang terputus. Nah, maksud dari ayat di sini, yang terputus di sini adalah orang-orang yang membenci Rasulullah. Jadi yang terputus di sini bukan Rasulullah SAW, melainkan orang-orang yang membenci Rasulullah SAW. Kenapa? Karena iman, ketakwaan, kebaikan itu tidak akan pernah terputus. Karena itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kebalikannya, kebakilan, dengki, iri itu pasti akan terputus dan akan dikalahkan dengan keimanan. Itulah mengenai tafsir Al-Kautsar. Lalu apa yang kita dapatkan setelah kita menelaah tafsir Al-Kautsar ini? Menurut saya yang kita dapatkan itu, yang pertama, kita juga bisa mendapatkan kenikmatan yang banyak ketika kita mensyukuri apa yang sudah Allah takdirkan. Lalu yang kedua itu mengenai surah kedua, ayat kedua itu, kita tetap menunaikan ibadah kita walaupun kita dibilang sok suci, dibilang sok alim, tetapi dengan cacian mereka itu membuat kita semakin semangat untuk beribadah yang hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga itu yang bisa kita ambil, orang-orang yang membenci kita, orang yang syirik akan kita, itu akan terkalahkan dengan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi menurut saya 3 poin itu yang bisa kita manfaatkan dari penafsiran surah Al-Kautsar ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf jika ada kata yang salah atau ada yang salah dalam saya menafsirkan tafsir Al-Kautsar ini. Mohon komen yang membimbing, saran dan kritik yang membangun.
Saya baru belajar, saya baru pemula, jadi mohon maaf jika nantinya dalam mendengarkan ini ada kesalahan yang saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.